Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang QR code dan barcode. Video ini saya buat berdasarkan permintaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di channel saya. Ini seperti ini. Saya telusuri atau saya filter dengan menggunakan kata barcode. Jadi nanti di sini ada beberapa teman yang meminta untuk cara membuat barcode di spreadsheet ya. Contohnya seperti ini, Bapak Khalid Ansori. Mas, gimana kalau QR code-nya diganti dengan barcode? Jadi minta dibuatkan barcode-nya ya. Terus, Pak, bisa nggak bukti pendaftaran pakai barcode ya? Sebenarnya untuk bukti pendaftaran kemarin sudah saya buatkan menggunakan QR code, tapi dia minta pakai barcode ya. Barcode itu yang tegak. Pak, bagaimana cara membatasi tanggal pendaftaran dan memunculkan barcode di bukti pendaftaran? Pakai barcode juga. Bagaimana cara memasang barcode di SKL? Jadi pakai barcode juga. Nah, di sini Mas bisa request tutorial enggak? Nah, di sini ada saya pengelola Perpus, saya ingin anggota Perpus daftar via Google Form, terus nanti langsung jadi kartu tanda anggota. Di KTA itu nanti langsung muncul barcode. Nah, barcode-nya itu diambil dari kombinasi tanggal lahir dan tanggal input pengisian Keyform. Ya, oke. Jadi kombinasi dari dua sel atau dua inputan ya. Terus bisa nggak formulirnya dalam bentuk PDF, ada barcode-nya. Oke, dan seterusnya ya. Itu ada beberapa teman yang meminta dibuatkan rumus untuk barcode dan QR code ya. QR code juga ada. Nah, sekarang seperti ini. Teknisnya dulu. Antara barcode dan QR code. Jadi kalau barcode itu yang tegak ya, yang garis-garis. Jadi seperti ini adalah barcode seperti ini ya. Terus kalau QR code itu yang seperti ini ya, seperti ini ya, antara barcode dan QR code. Jadi harus diketahui dulu. Oke, untuk lebih yang menampung lebih banyak karakter adalah yang QR code. Kalau QR code ini bisa sampai beberapa kata atau kalimat ya. Tapi kalau QR code itu semakin banyak karakternya, maka di sini untuk QR code-nya akan semakin panjang. Itu tidak efisien. Mungkin kalau cuma beberapa karakter saja, mungkin 10 karakter, itu bisa saja pakai barcode ini. Tapi kalau misalkan banyak, atau lebih dari mungkin 10 karakter, atau mungkin sampai 100 karakter, ini tidak efisien karena akan semakin panjang. Dan kalau misalkan panjang, itu nanti nyekannya juga akan semakin sulit. Nah, sehingga sesuai kebutuhan saja ya. Kayak sekarang misalkan kayak gini, ini ada kata 1, kata 2, nanti bisa juga kombinasi kata 1 dan kata 2. Terus di sini ada kolom QR 1 maksudnya untuk kata 1, terus QR untuk kata 1 dan kata 2 digabung. Nah, sekarang ini yang terakhir adalah barcode-nya. Untuk rumusnya, rumus untuk mencari atau memunculkan QR code adalah seperti ini ya. Ini adalah rumus untuk memunculkan QR code dari sel A2. Nah, seperti ini. Ada sama dengan image, HTTP, dan seterusnya. Ini tinggal kopikan saja. Kita kopikan. Terus pastekan ke misalkan sini ya. Ini berarti nanti isinya adalah QR code berdasarkan kolom A baris kedua. Seperti ini. Ctrl V. Di sini kan ada A2. A2 berarti kolom A baris kedua. Nanti Mulyono. Mulyono ini nanti muncul sebagai QR code di sini. Nah, ini seperti ini. Ya. Jadi muncul QR code-nya langsung. Jadi muncul QR code berdasarkan kolom A2. Terus misalkan dikopikan ke bawah, ini seperti ini. Paste ya, ini paste. Ini sebenarnya rumusnya sama ya, rumusnya sama antara yang atas dan yang bawah, cuma bedanya ini A2, ini A3. Nah, di sini ternyata tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena di kata 1, di kolom K1 ini, di sini ada menggunakan karakter spasi. Nah, jadi untuk QR code itu tidak mengenal spasi. Tidak mengenal spasi. Jadi, kalau ada spasinya, ini nggak bakalan muncul. Tapi kalau misalkan spasinya saya hilangkan, atau saya ganti menjadi strip kayak gini, ya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya muncul ya. Jadi, kalau nggak ada spasinya, ini muncul. Tapi kalau ada spasinya, nanti tidak muncul. Nah, jadi nanti kalau menggunakan QR code atau rumus QR code, itu kita akali, ya kita akali. Itu menghilangkan atau menghapus karakter spasinya. Tapi kalau memang membutuhkan karakter spasi, ini ada rumusnya ya, ada caranya, yaitu dengan seperti ini. Dengan cara, untuk spasi itu kita ganti menjadi %20. %20 itu sama saja dengan spasi.
Sehingga saya bisa menggunakan rumus seperti ini yang kedua. Jadi cuma tambahan ini saja. Jadi substitut A2. Jadi A2-nya tadi adalah Mulyono spasi SPD ya. Terus substitut itu fungsinya adalah untuk mengganti ya, mengganti isi dari A2 karakter spasi diganti dengan persen 20. Nanti munculnya ya tetap spasi. Jadi persen 20 itu sama saja dengan spasi. Jadi jika kita kopikan, nah ini kita kopikan ke sini ya. Oke, paste seperti ini, ada substitutnya seperti ini. Kita enter, maka muncul di sini walaupun ada spasinya. Walaupun ada spasinya tetap di sini muncul ya, di sini muncul. Di atas itu nggak pakai substitut atau nggak ada rumus untuk mengganti spasi menjadi persen 20. Yang bawah sudah ada rumus mengganti spasi dengan persen 20. Kalau misalkan yang atas saya kasih spasi, misalkan Mulyono saya kasih spasi ya, Mulyo spasi no. Nah seperti ini. Nanti nggak bakalan muncul. Nah di sini di atas nggak bakalan muncul. Kenapa? Karena tidak ada rumus untuk mengganti karakter spasinya. Tapi kalau misalkan saya kopikan dari yang bawah yang sudah ada rumus untuk mengganti karakter spasi, kita kopikan ke atas, paste, maka otomatis di sini juga akan muncul. Nah, seperti ini kan? Oke, seperti itu ya. Jadi untuk QR code itu menghindari atau hindari karakter spasi. Tapi kalau misalkan tetap ada spasinya, silakan menggunakan rumus ini. Substitut itu mengganti karakter spasi dengan persen 20. Persen 20 itu sama saja dengan karakter spasi. Nah, jika kita scan untuk QR code ini, nanti munculnya ya seperti ini, sama. Ya, saya coba scan pakai HP saya. Nah, ini saya sudah membuka aplikasi untuk membaca QR code. Saya arahkan ke yang nomor 1. Nah, ini bacanya Mulyo spasi no ya, ada spasinya, bisa. Terus saya arahkan ke yang kedua. Nah, di sini Mulyono spasi SPD, bisa ya. Oke, berarti bisa dibaca. Lalu misalkan sumbernya atau katanya itu bisa gabungan antara kata satu dan kata dua. Jadi digabung dari dua sel yang ada. Misalkan di sini kata satunya Mulyono, misalkan seperti ini ya. Terus kata duanya misalkan YouTube, misalkan ya, kayak gini. Jadi nanti Mulyono YouTube. Nah nanti cara membuatnya adalah seperti ini. Jadi di sini kalau yang kolom C itu cuma satu kata saja, yaitu dari kolom A. Sekarang gabungan antara kata 1 dan kata 2, yaitu kolom A dan kolom B. Nah kita gabung. Kita rumusnya saya kopikan dulu, rumusnya seperti ini. Saya pastekan di sini. Nah di sini kan muncul. Terus kita lihat di rumusnya ini masih A2 saja. Nah sekarang kita gabungkan antara A2 dan B2. Nah, terus selanjutnya di bagian substitut di sini kita gabungkan dengan sel di kolom B. Nah, di sini kan A2. Nah, sekarang saya gabungkan. Jadi supaya nanti di kata yang kedua atau kolom B, kalau misalkan ada spasinya juga akan digantikan dengan persen 20. Dan untuk menggabungkannya kita pakai rumus dan. Jadi dan itu menggabungkan dua buah kata ya. Substitut A2, jadi A2 di sini adalah yang ini, yang Mulyono, terus digabungkan dengan B, yang di sini B2 ya. Berarti kita pakai kata hubung dan, terus substitut lagi, tapi pakainya B2. Nah, ini ya. Jadi menggabungkan karakter A2 di sel A2 dengan B2. Masing-masing di substitut. Substitut itu berarti menghilangkan karakter mengganti karakter spasi dengan persen 20. Jadi nanti di kata 1 dan kata 2 kalau ada karakter spasinya itu diganti dengan persen 20. Kalau sudah enter. Nah, di sini kalau misalkan tidak muncul, kita coba hapus atau ganti di sini. 500-500-nya ini kita ganti menjadi berkecil, misalkan 170 ya. Ini juga 170. Ini artinya ukuran dari QR code ya. Enter. Nah, seperti ini kan muncul. Seperti ini. Nah, jika kita kopikan ke bawah. Nah, seperti ini juga muncul. Misalkan ini Mulyono SPD, ini guru. Ya, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya muncul. Sekarang saya coba scan pakai HP lagi.
Maka ini yang kedua, ini gabungan dari kata 1 dan kata 2, kolom A dan kolom B. Saya coba scan yang atas dulu. Nah, di sini munculnya adalah Mulyono YouTube ya. Gabung langsung bisa dikombinasi antara kolom A dan kolom B. Terus berikutnya saya scan yang kedua. Nah, di sini muncul Mulyono spasi SPD langsung guru. Nah, di sini untuk kata yang kedua gabung jadi satu. Nah, gimana supaya memunculkan ada spasinya? Jadi seperti ini, Mulyono spasi YouTube, supaya ada spasinya. Nah, supaya ada spasinya, maka kita bisa menggabungkan karakter lagi di sini, di bagian tengah-tengah substitut pertama dan substitut kedua. Jadi di sini ada kata atau tambahan persen 20 lagi supaya ada spasinya. Jadi dan terus petik 2 persen 20 lagi kayak gini, petik 2 terus dan. Nah, jadi nanti antara kata pertama dan kata kedua itu tengah-tengahnya ada spasinya lagi. Kalau sudah enter. Nah, seperti ini. Terus kita kopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Saya coba scan ulang. Yang atas. Nah, di sini Mulyono spasi YouTube, ya kan? Terus yang bawah. Nah, di sini Mulyono spasi SPD itu kata pertama, terus spasi lagi guru. Berarti gabungan antara yang pertama dan yang kedua, gitu ya. Berarti bisa selesai. Jadi kalau ada kata 1 dan kata 2 di antara kata 1 dan kata 2-nya ada spasinya, bisa kita tambahkan dengan menggunakan tadi persen 20-nya. Nah, sekarang berikutnya adalah misalkan di sini kan tadi antara kolom C dan D kita ketik rumusnya manual. Ya, ini ada rumusnya sendiri, ini ada rumusnya sendiri. Kalau misalkan ada di baris keempat, baris kelima, baris keenam ada isinya, jika kita kopikan langsung ke bawah, nah di sini otomatis ada, walaupun di depannya masih kosong. Ya, depannya masih kosong. Ini sudah ada. Kenapa? Karena ini tetap membaca karakter di sini. Walaupun karakter kosong, tetap di sini kebaca di sini. Ini kalau di-scan munculnya adalah kosong, nggak ada karakternya. Ini juga sama. Kalau dikopikan ke bawah, nanti tetap ada QR code-nya. Ya. Jadi ini manual ya, ini manual. Nah, gimana supaya nanti antara baris pertama kedua ini 1, 2 dan 3 ini kan sudah jelas ada karakternya, ada katanya. Terus 4, 5, 6 dan seterusnya nggak ada karakternya atau nggak ada tulisannya, nggak ada katanya. Supaya ini tidak muncul dulu. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita menggunakan rumus array. Nah, di sini sudah saya sediakan. Ini rumus array, silakan nanti dikopas saja ke baris pertama. Nah, di sini. Nah, di sini pakai array formula kolom A, berarti kolom kata 1 ya. Terus judul kolomnya adalah QR array. Terus if A sama dengan kosong. Jika di sininya kosong, jika kata satunya kosong, maka nggak ada isinya. Jadi nanti selnya ya kosong. Tetapi jika ada isinya untuk kolom A-nya, maka kita buat QR code rumusnya yang ini ya. Kalau sudah enter. Nah, seperti ini kan. Jadi di baris pertamanya ada rumus ini yang tadi saya kopikan. Ini sudah ada rumusnya, ini lengkap dari depan sampai belakang. Tetapi di kolom di baris kedua dan baris ketiga ini nggak ada rumusnya ini. Karena ini adalah array. Jadi array itu ya cukup di sel pertama saja atau di baris pertama saja. Baris kedua, ketiga dan berikutnya nggak perlu. Nah, otomatis jika kita kita kopikan, kita isikan di sini, maka otomatis di sini juga muncul. Kalau di kolom C dan D kan ini manual. Ini kita hapus rumusnya. Kalau kita tuliskan misalkan di sini ada QR code seperti ini. Nah, yang muncul cuma di array saja, di sini muncul. Tetapi di sini nggak muncul. Kenapa? Karena nggak ada rumusnya. Tetapi kalau array itu cukup di baris pertama saja atau judulnya, maka otomatis ke bawahnya juga akan menyesuaikan. Ya, jadi nggak perlu nulis lagi. Nah, ini nanti kalau misalkan diperlukan data yang banyak dan nggak perlu kopikan satu persatu. Ya, ini misalkan saya asal juga pasti tetap muncul. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk QR code berarti sudah selesai ya. Nah, sekarang untuk barcode. Nah, untuk barcode ini adalah seperti ini.
diawali dan diakhiri dengan tanda bintang. Nah, seperti ini. Saya buat dulu ini kolom QR code ya, kolom barcode ya. Jadi barcode ini untuk membaca kata satu dulu nanti ya. Nah, barcode diawali diawali dan diakhiri dengan tanda bintang seperti ini. Kita rumuskan sama dengan, jadi setiap rumuskan harus ada sama dengannya. Sama dengan diawali dengan bintang, berarti sama dengan petik 2 terus bintang petik 2 kayak gini ya. Terus dan digabung dengan kata yang mana? Kata yang ini ya. Kata yang ini. Mulyono yang kata pertama. Terus diakhiri juga dengan dan. Diakhiri dengan dan terus bintang lagi. Nah, seperti ini. Jadi di depan Mulyono dan di akhir Mulyono itu harus ada tanda bintangnya. Kalau sudah enter. Nah, seperti ini jadinya. Rumusnya di depannya ada bintang, belakangnya ada bintang. Jadi di katanya ini menyesuaikan dengan yang ada di sini. Nanti jika kita kopikan ke bawah, nanti menyesuaikan ya. Seperti itu. Terus untuk membuat barcode-nya, itu nggak pakai rumus, kita cukup ganti dengan font dari barcode-nya. Misalkan seperti ini. Misalkan yang ini barcode yang pertama, saya pilih yang ini ya. Terus saya ganti fontnya. Di sini ada default Arial. Nah, seperti ini. Nanti di sini di bagian font itu ada ini Libre Barcode. Nah, ini kita pilih. Tapi kalau misalkan ini belum ada, yang ini belum ada, silakan klik font lainnya. Ya, klik font lainnya, terus cari barcode. Nah, kayak gini. Ya, seperti ini. Jadi, kalau misalkan tidak ada, misalkan kayak gini ya, saya hapus dulu. Nah, misalkan ini nggak ada, Libre Barcode-nya nggak ada, itu klik font lainnya, jadi default Arialnya atau fontnya diklik, font lainnya, terus pilih atau kita ketikkan barcode, huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. Lalu kita search, cari, lalu kita centang semua yang ada tulisan barcode-nya. Kalau sudah oke, maka di sini muncul. Nah, di sini muncul. Nah, untuk menggantinya ya tinggal kita pilih saja. Mau menyesuaikan saja, mau yang Libre Barcode 39 atau yang teks, ada teksnya berarti bawahnya ya. Di atasnya ada barcode, bawahnya ada teksnya. Terus atau yang lain ya, terserah. Seperti ini. Ini otomatis jika di-scan nanti munculnya seperti itu, seperti yang tertulis di sini. Terus yang bawah juga sama, kita ganti menjadi seperti ini misalkan. Ya, ini otomatis muncul barcode-nya. Nah, sekarang saya coba scan pakai HP ya. Oke, ini sudah saya membuka aplikasinya, saya scan barcode-nya. Terus untuk barcode ini kan agak panjang, maka kita sesuaikan kolomnya atau kotaknya. Lalu saya scan bagian nomor 1 dulu. Saya scan yang pertama, harusnya tadi munculnya adalah Mulyono ya. Nah, seperti ini, Mulyono. Kayak muncul yang kedua tadi munculnya harusnya Mulyono spasi SPD. Nah, saya scan lagi. Oke, di sini kan Mulyono SPD. Tapi untuk barcode ini hurufnya huruf besar semua ya, tidak besar kecil. Jadi untuk barcode hurufnya adalah besar semua. Tapi kalau misalkan menginginkan sesuai dengan besar kecilnya huruf, pakainya yang QR code saja. Kalau QR code kan menyesuaikan. Kita scan QR code di sini, maka ada huruf besar, huruf kecil juga menyesuaikan. Tapi kalau yang namanya barcode itu huruf besar semua, tapi tetap muncul ya. Nah, untuk gabungan ya bisa saja tadi gabungan antara karakter pertama, kata pertama dengan kata kedua tinggal dihubungkan dengan kata hubung dan saja. Ya, seperti itu cara membuat barcode dan QR code. Nah, kalau misalkan di video saya sebelumnya saya sudah membuat ada SKL, ada rapot, ada PPDB, itu kita buat barcode-nya. Nah, seperti ini. Misalkan ada seperti ini. Ada bukti pendaftaran ya. Seperti ini. Nah, ini bukti pendaftaran. Nah, ini kan sama saja dengan yang tadi. Terus kita buat QR code ini, kita buat menjadi barcode. Ya, berarti tadi kita buat kolom untuk barcode dulu. Kita merge, gabungkan. Terus di sini kita menggunakan rumus sama dengan.
tanda bintang, terus kita hubungkan dengan kata hubung dan, terus dari mana kita ambilnya? Misalkan dari nama, misalkan ya, nama dulu, nama, terus dan, terus diakhiri dengan tanda bintang lagi, diapit dengan tanda petik 2, kalau sudah enter. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya, kita ratakan tengah, format ratakan tengah. Nah, seperti ini ya. Nanti di depannya ada bintang, belakangnya juga ada bintang. Terus kemudian kita ganti menjadi fontnya Libre Barcode 39. Nah, seperti ini. Terus kita besarkan ukurannya. Aduh, jangan terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, nanti jadinya barcode. Barcode ini tulisannya berasal dari nama. Nah, sekarang saya scan lagi. Oke, ini saya scan, harusnya munculnya adalah Ayu Dwi Indah. Saya scan ya. Nah, seperti ini kan. Ayu Dwi Indah sudah muncul. Ini adalah rumus barcode-nya. Kayak sudah jadi ya. Jadi tinggal dibuat depan dan belakangnya ada tanda bintangnya, kemudian dirubah menjadi fontnya menjadi tadi ini yang Libre Barcode 39. Kayak seperti itu. Silakan bisa dipraktekkan sendiri untuk cara membuat QR code dan barcode. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan seperti biasa tulis saja di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat. Untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.